Percakapan antara Huil dengan muridnya yang bernama Hun atau sekarang ini jadi pacarnya Dasi Hun ini. Terlihat di sini bahwa mereka ini memiliki hubungan yang cukup spesial ya. Mereka yang sedang membahas puisi romantis, kemudian Hun ini membuat Huil ini menjadi baper gitu. Lalu terjadilah lanjut di mana mereka berdua ingin melanjutkan ke bagian yang lebih oke lah. Tapi Hun yang tidak mempunyai stok pengaman harus menahannya. Mereka berdua pun hanya berbaring bersama sambil berpelukan. Tapi Huil ini yang tidak bisa menahannya malah lebih agresif gitu. Title film More Than Family pun muncul. Baru opening anjing ini, baru opening kia. Baru deh kita masuk ke timeline film ini, dimana udah 5 bulan nih setelah kejadian yang tadi. Huil dan Hun memutuskan bertemu dengan ibu dan ayah tirinya si Huil ini. Di sini Huil dan Hun menjelaskan atas perbuatan mereka yang membuat Huil ini jadi hamil. Ayah dan ibunya Huil pun kayak rewas gitu kan, ningali anaknya teh bunting gitu. 이미 5개월 됐어요. Huil yang tahu bahwa ia akan disuruh aborsi untungnya sudah merencanakan semuanya bersama Hun, dimana Huil ternyata sudah hamil 5 bulan sehingga kandungannya tidak dapat diaborsi. Kemudian orang tuanya sangat khawatir mengenai kuliahnya si anaknya ini, pekerjaan dan masa depan Huil nantinya jika harus menikah. Tetapi Huil yang jenius pun sudah memikirkan itu semua. Ia berencana untuk kuliah setelah menikah. Sayangnya ayah tiri dan ibunya sendiri gitu kan tetap kekeh tidak memberikan restu mereka. Ditambah lagi ayah dan ibunya yang mengetahui bahwa Hun pernah tidak naik kelas. Hal tersebut membuat netting mereka semakin menjadi-jadi gitu kan. Huil yang tidak mendapatkan restu kemudian pergi dari rumah bersama Hun. Terlihat bahwa Huil ini kayak sangat sedih dan emosi karena tidak direstui. Mereka pun lanjut pergi ke rumah Hun untuk menemui orang tuanya. Sesampainya di sana, Huil disambut dengan baik. Ayah dan ibu Hun sempat terkejut atas kelakuan anak mereka. Untungnya mereka bisa memaklumi, namanya juga anak muda umur segitu biasanya udah nggak tahan gitu kan cuy. Mungkin bagi mereka gitu kayak anjing santuy pisan si bapak teh. Berkat perlakuan baik tersebut, Huil jadi merasa lebih baik dan dapat kembali tersenyum. Keluarga Hun merupakan penganut agama Buddha, di mana ibunya pernah mendapatkan ramalan bahwa Hun akan mencapai sesuatu yang lebih awal. Hal tersebut pun yang membuat orang tua Hun merestui mereka berdua untuk menikah. Kemudian Hun menawarkan Huil untuk tinggal di rumahnya sementara waktu, namun Huil ini menolak karena ia harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Keesokan harinya Huil pun berangkat ke rumah untuk mempersiapkan barang-barangnya. Ia juga mengambil deretan nama gitu cuy. Saat Huil ingin pergi, ibunya pun pulang lebih cepat. Di sini ibunya sudah memikirkan alasan Huil memilih melahirkan di usia muda. Namun ibunya tetap tidak mengerti jalan pikiran anaknya itu. Huil yang tidak dipercayai ibunya kemudian pergi membawa barang-barangnya. Lanjut di mana Huil bertemu dengan Hun di lapangan badminton. Di sini Huil menceritakan rencananya untuk mencari ayah kandungnya. Walaupun sebenarnya Huil ini sendiri lupa gitu akan wajah ayahnya karena sejak kecil ia sudah berpisah. Ia juga tidak tahu foto bersama ayahnya saat kecil. Tapi untungnya ia mengetahui marga ayahnya yaitu Choi yang tinggal di Daegu. Kemudian Hun yang khawatir terhadap Huil pun mencoba membujuknya agar tidak mencari ayah kandungnya. Hun merasa takut bahwa ayah kandungnya Huil ini nanti malah membuat hancur perasaannya. Namun Huil yang hidupnya udah keras gitu kan, tetap ingin pergi mencari bokap kandungnya itu. Lalu Huil pun pergi dengan membawa kapsul vitamin yang diberikan Hun. Pencarian Huil ke Daegu pun dimulai. Sesampainya di Daegu, dia mengunjungi rumah kakek neneknya. Tapi karena kabar buntingnya udah kesebar di grup keluarga gitu kan cuy, kakek neneknya ini jelas marah melihatnya datang ke sini. Kemudian Huil pun mencoba menjelaskan semuanya. Akhirnya ia pun diterima dengan baik. Lalu Huil yang ingin bertemu dengan ayahnya mencoba mencari foto bersama ayahnya itu. Namun dari sejibun foto ia tidak menemukan sama sekali muka ayahnya. Keesokannya ia pun keliling Daegu untuk memulai pencarian. Setelah pencarian yang cukup lama, ia pun memutuskan untuk beristirahat dan memberikan makanan untuk bayinya ini. Ia yang sedang hamil lalu datang ke tempat makanan nasi dengan jelly biji pohon ek. Lanjut, Huil yang sedang makan, tiba-tiba ia kedatangan bocil perempuan yang melihatnya dengan pandangan yang aneh.
Tak lama dari itu bocil tersebut pun pergi. Setelah selesai makan, kemudian Will melihat daftar nama guru dengan marga Choi. Ia pun mendatangi ke sekolah guru tersebut. Namun ternyata guru tersebut belum menikah, yang dapat dipastikan itu bukan bokap kandungnya. Di sisi lain, ayah tiri dan ibunya Will ini sedang membicarakan Will yang belum kunjung pulang gitu. Mereka yang tahu Will berada di Daegu berusaha untuk tidak mencarinya. Di sini mereka berpikir bahwa Will ini sudah besar kok dan memiliki pemikirannya sendiri. Kembali lagi pada Will yang sudah lelah mencari ayahnya. Ia pun jalan-jalan ke pasar di Daegu untuk menjernihkan pikirannya saat ia sedang melihat toko makanan. Tadi sengaja penjual toko tersebut adalah teman kecilnya Will di Daegu. Mereka pun lanjut mengobrol dan bernostalgia dengan kenangan bersama. Setelah itu, Will menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk memiliki anak lebih cepat karena baginya baik, dan Hun, calon suaminya, pun sangat perhatian gitu dengan dirinya. Hal tersebutlah yang membuat Will ini sangat yakin bahwa keluarganya nanti tidak akan bercerai seperti orang tuanya. Di sisi lain, Hun sedang makan malam bersama keluarganya. Di sini, ia mendapatkan ceramah dari ayah ibunya karena Hun tidak pernah bertemu dengan orang tuanya Will setelah kejadian tidak direstui itu. Kemudian Hun pun diminta untuk mendalami pelajaran idiom Cina yang diajari orang tua Will supaya dapat mengambil hati mereka gitu cuy. Lanjut di hari kedua, Will yang kembali mencari ayah kandungnya. Sebelum mencari, ia datang kembali ke tempat makanan dengan nasi jeli biji pohon ek. Saat ia sedang makan, bocil perempuan waktu itu pun ada lagi. Kali ini bocil itu meminta tolong untuk mengerjai tugasnya. Namun saat Will ingin membantu, tuh bocil malah mengambil makanannya dan pergi begitu saja. Will pun tidak memperdulikannya dan kembali mencari ayahnya. Berpindah pada Will yang kembali mengunjungi sekolah. Di sana ia bertemu dengan guru lainnya yang memiliki marga Choi juga. Tapi guru tersebut tidak begitu ingat saat melihat muka Will. Saat guru tersebut hampir mengingatnya, seketika istrinya pun datang. Istrinya yang salah paham melihat suaminya dengan wanita bunting gitu kan, lalu memukuli suaminya gitu kan. 이제는 학교까지 부르나? 현재 비는 게 없나? 네 원하는 게 뭔데? 나이도 어린 뭐? 씨까지 부린다. 아니야. 진짜 지랄하지 마라. 어디서 개수 잡히고 니네 머리를 Will pun mencoba menjelaskan semua, namun wanita tersebut sudah keburu emosi gitu. Will yang tidak mau terbawa permasalahan mereka lalu pergi dari sana. Di sisi lain, ayah tiri Will sudah tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Lalu ia pun menelpon Will. Kemudian ia meminta maaf karena terlalu keras gitu saat Will dan Hun meminta restunya. Dan ia meminta Will untuk pulang agar bisa mempersiapkan pernikahan mereka. Will yang mendengarnya pun sangat senang dan membuatnya teringat kembali kenangan dengan ibunya di waktu kecil. 너희도 아빠랑 같이 오면 된다 이거. 아빠는 우리랑 이런 데 같이 안 온다. 진짜 뭔데? Kemudian di malam harinya, Will sedang teleponan gitu dengan Hun. Di sini Hun bercerita akan niatnya untuk mempelajari idiom Cina, di mana lokasinya juga sudah di perpustakaan untuk siap belajar cuy. Lanjut keesokan harinya, di mana Will sudah berhari-hari di Daegu mencari ayah kandungnya. Namun dari daftar nama yang ia miliki, tidak ada satupun yang menghasilkan. Kemudian tersisalah satu nama yang kemungkinan itu ayah kandungnya. Ia pun pergi ke sekolah lagi dan bertemu orang tersebut. Lalu Will mencoba menanyakan pada orang tersebut mengenai putrinya. Ternyata orang tersebut memang benar memiliki putri juga yang sudah lama tidak ada. Namun putrinya ini ternyata sudah meninggal karena tenggelam, yang mengartikan bukan Will putrinya gitu kan. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah kakek neneknya untuk beristirahat. Sesampainya di sana, Will membantu neneknya untuk ngelap-ngelap barang kuno gitu cuy. Di sini neneknya memberitahu kenyataan bahwa dari dulu tidak pernah ada foto Will bersama ayah kandungnya. Anjir sedikit. Lanjut di keesokan hari terakhir, Will mencoba mencari ayah kandungnya. Seperti biasa, ia makan nasi dengan jeli biji pohon ek terlebih dahulu. Di sini ia kembali bertemu bocil yang waktu itu mengganggunya. Ia yang tahu bocil itu hanya memiliki ayah menjadi merasa kasihan gitu. Ditambah bocil tersebut seperti dirinya di masa kecil yang suka les balet. Will pun membagi makanannya dengan bocil tersebut. Mereka pun berkenalan di mana nama bocil tersebut adalah marga Choi Aiwol.
Gue nggak tahu bacanya gimana sih ya, cuman ya kayak gitulah, yang diberikan oleh ayahnya gitu cuy namanya. Nah karena dia lahir antara hari Minggu dan hari Senin, Will yang penasaran karena suatu hal mencoba mengantar bocil itu ke rumahnya. Dan benar saja firasatnya, dimana ayah bocil tersebut adalah ayah kandungnya Will. Di sini Will dapat tahu bahwa itu ayahnya karena arti namanya adalah lahir di hari Sabtu dan hari Minggu, jadi kayak di pertengahan gitu. Nah nama tersebut memiliki makna yang sama dengan anak bocil tadi. Ditambah marga bocilnya tadi kan itu Choi juga ya. Lanjut di mana ayahnya pertama kali sejak 15 tahun lamanya tidak melihat Will. Ayahnya belum menyadari gitu bahwa itu anaknya. Kemudian Will pun pergi dan meninggalkan kopernya. Ayahnya yang mulai merasa bahwa itu adalah anaknya lalu mengejarnya. Will pun sangat sedih bertemu dengan ayahnya yang tidak pernah mencarinya selama ini. Ia menceritakan segala kesedihannya di mana marganya itu harus diganti dari Choi menjadi Kim. 말하지 마! 내 이름은 최토일이 아니고 김토일이야. 지금 나이는 몇인 줄 알아? 세어본 적은 있어? 이런 거 별로 안 궁금하지? 왜 왔냐고 하려고 했지? 뭐 하러 왔냐고? 내가 그것까지 설명해줘야 돼? Kemudian Will pun meninggalkan ayahnya dan pulang menuju Seoul. Sesampainya di rumah orang tuanya, Will ingin bertemu dengan orang tuanya si Hun ini. Kemudian Will pun menghubungi Hun, namun panggilannya tidak dapat diangkat. Keesokannya Will mencoba ke rumahnya, tapi ternyata orang tuanya juga tidak mengetahui lokasi Hun. Mereka pun mencoba menenangkan Will lalu mengantarnya pulang. Will yang sudah sampai di rumah kebingungan karena hilangnya si Hun ini. Anjir, gelo, ditinggal bucat ya. Ia pun mengatakan sejujurnya dengan orang tuanya, namun ia tetap yakin bahwa Hun tidak akan melarikan diri. Sementara itu ibunya sudah stres gitu kan, melarang Will untuk mencari Hun lagi kan. Namun ayah tirinya malah berkebalikan di mana ia mengajak Will untuk mencari Hun bersama. Saat mereka ingin keluar, tiba-tiba datang ayah kandungnya Will yang mengantarkan koper Will yang tertinggal. Tentu saja ibunya ruas melihat mantan suaminya ini. Kemudian perdebatan antara mereka pun terjadi lagi. Tapi seketika Will kembali memikirkan Hun yang belum ketemu. Mereka berempat pun memutuskan untuk mencari bersama. Tempat yang mereka kunjungi pertama kali ini adalah tempat baca komik. Namun hasil pencarian di sana nihil. Mereka pun melanjutkan ke lapangan badminton di mana waktu itu Will dan Hun pernah bermain bersama. Sesampainya di sana Hun juga tidak terlihat sama sekali. Will mencoba bertanya kepada teman Hun yang sedang bermain. Namun mereka juga sudah lama gitu tidak bertemu dengan Hun. Saat Will ingin pergi, teman-teman Hun ini malah meledeknya. Will pun tidak bisa tinggal diam dan membalas ledekan tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan pencarian ke kuil Buddha, di mana Will ini mengingat bahwa Hun ingin mempelajari idiom Cina di kuil agar bisa mengambil hati orang tuanya Will ini. Sesampainya di sana, Will yang sedang hamil sudah kelelahan menaiki banyak anak tangga. Ia dan ibunya pun beristirahat di setengah perjalanan. Sementara itu, ayah tiri dan kandungnya melanjutkan perjalanan menuju kuil. Saat mereka tiba di atas kuil, ayah kandungnya ini bertanya pada seorang biksu, yang ternyata biksu tersebut mengenal Hun. Namun, biksu tersebut tidak bisa memberitahunya karena takut mendahului takdir gitu cuy. Mereka pun pada akhirnya pulang dari kuil tersebut dan Will sendiri sudah putus asa mencari Hun. Namun saat di perjalanan, ayah kandungnya membagikan selembaran foto Hun ke orang-orang. Ia pun bertanya pada orang-orang dengan menunjukkan foto Hun. Sementara itu Will yang tidak suka foto Hun berada di mana-mana membuatnya kesal. Namun atas cara tersebutlah Hun berhasil ditemukan, di mana selama ini Hun ternyata menginap di perpustakaan untuk mempelajari idiom Cina. Setelah dibangunkan oleh kedua ayah Will, ia pun segera menemui Will. Hun pun meminta maaf dan menjelaskan semuanya, di mana ia belajar hingga begadang yang membuat dirinya pingsan dan HP-nya nggak tahu kemana lah pokoknya. Namun Will yang udah terlanjur bete banget gitu kan tidak bisa memaafkannya begitu saja. Kemudian orang tua dari Hun pun juga datang dan memarahi Hun. Disinilah pertama kali pertemuan antara orang tua Hun dan Will. Orang tua Hun sangat meminta maaf pada keluarga Will. Sementara itu Will yang sedang mengandung menjadi merasa risih gitu dan kebingungan akan situasi ini. Ia pun merasa takut karena semuanya akan kacau balau dan memutuskan pilihannya untuk tidak menikah. Seketika semuanya terkejut akan keputusan dari Will ini. Namun
Namun ayah tirinya mencoba menerima keputusannya dan ayah kandungnya mencoba mencairkan suasana. Kemudian Will pun merasa tenang akan perkataan orang tuanya ini. Ia pun mulai bisa bercerita akan ketakutan dan kacaunya keluarganya nanti jika Hun kembali menghilang lagi. Di sini Will benar-benar takut pernikahannya akan berantakan seperti orang tuanya. Kemudian ibu, ayah tiri, dan kandungnya pun menenangkan Will kembali bahwa tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kedepannya. Kemudian Will pun bisa kembali menerima Hun dan membisikkan sesuatu padanya. Akhirnya mereka pun dapat tersenyum bersama lagi. Setelah kejadian tersebut selesai, mereka pun pulang. Ayah kandung Will juga berpamitan dan pergi. 당연히 궁금한 건 알았지. 알았어. 그 멍청한 부모가 치러야 할 대가야. 내 발레 학원비. 축을 샀어. 뭐? 아빠랑 닮은 건 이거 하나뿐인 것 같아. Kemudian hubungan Will dengan ayah tirinya pun kian membaik. Kemudian berlanjut di hari pernikahan Will dan Hun, di mana biksu yang menikahi mereka berdua merupakan biksu yang pernah bertemu dengan ayahnya Will saat di kuil. Anjay sia gelo biksu mantap. Sementara itu Will yang didampingi ibunya menceritakan hal yang ia bisikkan waktu itu kepada Hun, di mana Will ini tidak apa-apa jika pernikahannya berantakan dan ia bisa saja menceraikan Hun karena Will melihat orang tuanya yang bercerai namun tetap baik-baik saja. Walaupun sebenarnya ibunya khawatir, ia tetap mendukung keputusan anaknya itu. Tibalah saat Will masuk ke ruang pernikahan mereka pun berjalan dengan baik dan film pun berakhir. Asli nih film kayaknya benar-benar banyak banget pelajaran hidupnya ya cuy. Mulai dari kejadian hamil di luar nikah, di mana ada orang tua yang tidak bisa menerima kenyataannya, dan ada juga yang dapat menerima hal tersebut secara open minded. Terus juga memberikan pandangan ke gue kalau suatu keluarga yang bercerai itu ya bukan suatu hal yang buruk juga gitu kan. Ya benar gitu kan apa kata ibunya Will, dimana kalau kita nggak bahagia masa harus dipaksakan. Jadi nggak semua orang yang bercerai itu akan berakhir berantakan keluarganya. Lanjut ke bagian penokohannya. Bagi gue pemerannya nih ini pemerannya Will ini parah banget sih visualnya. Pusing gue ngeliatnya anjir, sampai mimisan bisa kali ini. Si Kristal ini benar-benar bisa meranin sesuai situasi dan dapat aja gitu kan gestur marah dan sedihnya. Dan si Hun ini juga aktingnya kayak menggambarkan anak murid yang culun gitu kan, tapi dihadapkan dengan situasi yang seperti ini. Mungkin segini dulu recap kali ini. Jangan lupa di subscribe, aktifkan juga loncengnya nih.